Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya, Kevasi Funder. Di video kali ini, saya akan mencoba ngebahas tentang prospek dari right issue-nya Bank BRI. Apakah kita sebagai investor perlu menebus right issue-nya atau tidak? Bagaimana prospek harga ke depannya setelah right issue? Saya di video ini tidak akan ngejelasin tentang skema right issue itu seperti apa, definisinya, apa itu come date, ex date, saya nggak akan jelasin di sini. Saya akan langsung ke study case-nya Bank BRI aja. Oke? So, langsung aja kita mulai ke perhitungannya. Nah, di sini saya sudah siapkan Excel. Dan di Excel ini kita perlu menghitung dan mencari tahu data-data yang diperlukan terlebih dahulu. Nah, pertama kita butuh rasio lama dan rasio saham baru. Informasi-informasi ini tentang right issue-nya di mana, itu kita bisa dapatkan dari prospektus yang memang disiapkan oleh Bank BRI. Nah, di sini informasinya udah ada, saya juga nggak akan detailin, teman-teman bisa baca dulu aja kalau belum pernah baca. Tapi di sini saya langsung aja jump in ke angka-angka yang perlu kita ambil dari prospektus ini. Pertama kita butuh berapa sih rasio saham lamanya? Di situ kita tahu bahwa setiap 1 miliar lembar saham, maka kita investor berhak untuk menebus 230 juta sekian-sekian saham baru dari right issue-nya. Nah, saat ini harga saham Bank BRI, let's say di harga 3.900-an, dan harga tebus right issue-nya itu kita dapat informasi di harga 3.400. Nah, kemudian kita harus cari tahu terlebih dahulu nih, jumlah saham beredar saat ini di Bank BRI itu berapa. Nah, ini juga lagi-lagi di prospektus tuh ada ya, teman-teman bisa cari di bagian yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa tahu ya, jumlah lembar saham yang saat ini tuh beredar itu berapa. 123 miliar lembar saham. Nah, kemudian kita juga cari di prospektusnya berapa sih jumlah saham baru yang akan diterbitkan, dan yang akan diterbitkan itu sebanyak 28 miliar sekian-sekian lembar saham. Nah, dua angka ini tinggal dijumlahin aja teman-teman ya. Jumlah saham yang sekarang ditambah dengan jumlah saham baru, maka kita akan dapat jumlah saham setelah right issue-nya. Nah, di sini kita akan bisa menemukan efek dilusinya, itu berapa persen, yaitu dengan membagi jumlah saham baru yang diterbitkan, kemudian dibagi dengan jumlah saham setelah right issue-nya. Berarti efek dilusinya itu sebesar 18,6%. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak menebus right issue-nya, maka porsi kepemilikan kita itu bisa terdilusi atau berkurang kurang lebih sekitar 18%-an. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung jumlah dana yang dikumpulkan dari right issue, yaitu tinggal kita mengkalikan jumlah saham barunya dikali dengan harga tebusnya. Nah, maka jumlah dana yang digalang dari right issue ini itu nilainya sebesar 95 triliun rupiah. Ini angkanya sih memang besar banget. Kemudian dari data-data ini kita juga mau hitung nih, valuasinya gimana sih? Apakah waktu kita menebus right issue-nya itu harganya masuk akal nggak? Valuasinya masuk akal atau tidak? Nah, pertama kita mau hitung dulu nih PBV dari Bank BRI sebelum right issue. Oke? Nah, di sini dalam prospektusnya kita juga sudah mendapatkan laporan keuangannya. Ada informasi ekuitasnya. Nah, di sini itu ada posisi ekuitas menurut laporan keuangan per 31 Maret 2021. Kita ambil aja yang ini, dan kemudian kita tinggal bandingkan dengan posisi ekuitas setelah right issue-nya. Nah, di sini angka yang saya ambil, saya langsung aja ke total ekuitas untuk pemilik entitas induk. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa ekuitas saat ini nilainya 191 triliun. Nah, dari sini kita bisa menghitungkan book value per share-nya, untuk mencari PBV-nya. Book value per share itu maka total ekuitas sekarang tinggal dibagi dengan jumlah saham yang sekarang. Book value per share-nya itu 1.500-an, maka di harga 3.900, PBV-nya Bank BRI itu sebesar 2,5 kali saat ini. Jadi saat ini nih, di bulan September awal-awal ini, Bank BRI ini ditradingkan itu dengan valuasi kurang lebih sekitar 2,5 kali. Nah, kemudian kita mencari tahu nih jumlah ekuitas pemilik setelah right issue. Ada lagi informasinya di prospektus, kita ambil yang ini, 288 triliun. Ini artinya sudah ketambahan 95 triliun dari right issue-nya. Nah, maka kita juga bisa menghitung book value per share-nya. Book value per share-nya itu kita dapatkan dari total ekuitas dibagi dengan jumlah saham setelah right issue. Nah, book value per share-nya 1.900-an. Maka PBV-nya di harga 3.400, kan kita mau nebus right issue-nya nih, di harga 3.400, itu setara dengan PBV 1,78 kali. Nah, sekarang teman-teman tinggal tanya ke diri kalian sendiri, apakah PBV 1,78 kali ini itu menarik buat memvaluasi Bank BRI? Apakah valuasi ini cukup wajar, murah, atau mahal? Nah, untuk membayangkan ini mahal atau murah, saya coba kasih informasi rata-rata PBV Bank BRI selama 5 tahun terakhir.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, selama 5 tahun terakhir, garis biru yang paling tengah ini mencerminkan rata-rata PBV 5 tahunannya Bank BRI, di mana rata-ratanya itu kisaran 2,4 kali. Ya, jadi harga sekarang itu memang di kisaran 2,4-2,5 kalian. Nah, jadi kalau kita dikasih hak nebus Bank BRI di valuasi 1,8 kali PBV, maka menurut saya itu cukup menarik ya, karena PBV 1,8 kali itu cukup jarang tersentuh selama 5 tahun terakhir. Nah, jadi menurut saya harga PBV 1,8 kali itu cukup menarik untuk saya tebus right issue-nya. Nah, sekarang saya balik lagi. Sekarang kita akan coba bikin skenario-skenarionya terlebih dahulu. Pertama, skenario yang pertama, kita coba hitung nih. Kalau nih ya, misalnya PBV-nya 1,8 kali, tapi tidak ada right issue. Ya, harga Bank BRI itu sebenarnya berapa sih? Ya, kita coba hitung ya. Maka PBV-nya adalah, PBV-nya kan 1,78 kali ya, dan book value sebelum right issue itu kan 1.500. Maka price-nya kita bisa dapat book value dikalikan dengan PBV, price-nya sebesar 2.700. Jadi nih teman-teman, kalau tidak ada right issue, dan kita mau beli Bank BRI di valuasi 1,8 kali PBV, maka kita harus nunggu saham BRI itu turun sampai 2.700-an. Padahal harga sekarang itu 3.900-an. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya, kalau nih misalnya harga sekarang BRI di 3.900 dan harganya bisa turun sampai 2.700, teman-teman mau beli nggak? Nah, itu teman-teman yang bisa jawab sendiri. Ya, jadi ini kita permisalan. Kalau nggak ada right issue, 1,8 kali itu harganya di berapa? Nah, skenario yang kedua, kita juga coba menghitung nih. Setelah right issue, idealnya PBV-nya itu berapa sih dan berapa target harganya? Nah, kita coba ya, kalau misalnya target harga dari BRI ini valuasinya di PBV 2,4 kali. Maka book value-nya kita coba pakai yang book value setelah right issue tentunya ya. Nah, jadi target harganya setelah right issue itu menjadi 4.500-an. Kalau PBV-nya bisa balik lagi ke 2,4 kali. Ya, memangnya PBV sekarang setelah right issue berapa? PBV setelah right issue belum tentu 2,4 kali. Nah, itu balik lagi ke harga teoritis. Nah, sebelum ke harga teoritis, saya juga mau hitungin satu target harga lagi. Kalau misalnya nggak nyampe 2,4 kali. Anggap aja targetnya 2 kali aja deh. Nggak harus optimis di 2,4 kali. Maka target harganya kita bisa hitung ya. Price-nya adalah book value tinggal dikalikan dengan PBV 2 kali. Maka target harganya itu di kisaran 3.800. Nah, pertanyaannya setelah right issue, PBV-nya jadi berapa? Makanya kita butuh hitung harga teoritisnya terlebih dahulu. Nah, harga teoritis setelah right issue itu ada rumusnya teman-teman ya. Rumusnya adalah harga sekarang, saat ini ya, sebenarnya harga waktu saat come date ya, itu harga penutupannya di berapa? Anggap kita asumsi 3.900-an. 3.900 ini kita kalikan dengan rasio saham lamanya, ditambah dengan harga tebus right issue 3.400 dikalikan dengan rasio saham barunya. Saya ini jumlahkan terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan jumlah rasio saham lama ditambah rasio saham baru. Maka harga teoritisnya itu menjadi 3.800-an. Which is 3.800 ini mencerminkan PBV berapa? Ya bisa kita hitung. Harga teoritis tinggal dibagi dengan book value per share. PBV-nya menjadi 2 kali. Jadi setelah right issue, misalnya harga penutupannya itu di 3.900, harga teoritisnya menjadi 3.800, itu mencerminkan PBV 2 kali. Nah, jadi sebenarnya waktu kita dikasih kesempatan untuk tebus BRI ini di PBV 1,8 kali, menurut saya masih menarik. Nah, tapi baik-baik lagi, teman-teman punya posisi atau enggak? Nah, kebetulan saya memang punya saham Bank BRI. Kebetulan saya juga udah bagiin di video koleksian saya yang 10 jutaan. Anggap ya, saya pakai yang koleksian 10 jutaan aja. Nah, saya pertama-tama harus hitung dulu nih, berapa sih jumlah saham yang saya punya. Nah, saya punya di situ itu 40 lot, atau 4.000 lembar saham. Nah, dari 4.000 lot ini, saya ini dapat hak berapa banyak nih untuk saya tebus. Nah, ini kita bisa hitung juga nih. Hak saham barunya itu 4.000 dibagi dengan rasio saham lama dikalikan dengan rasio saham baru. Maka saya berhak untuk menebus 921 lembar saham. Cuma kita lihat desimalnya ya. Nah, ini desimalnya harus dibulatkan ke bawah. Jadi, seharusnya saya cuma dapat 921
lembar saham. Ini saya buatkan rundown-nya terlebih dahulu ya, 920 saham. Nah, jadi uang yang harus saya siapkan untuk nebus portofolio saya yang saham koleksian 10 juta itu kurang lebih nilainya 3 juta rupiah. Nah, jadi ini teman-teman harus cek juga nih, kalau teman-teman udah punya Bank BRI, teman-teman harus hitung. Teman-teman mau nebus nggak dengan mengeluarkan uang sebanyak yang teman-teman hitung ini gitu. Kalau di sini saya harus keluarin 3 juta untuk nebus right issue-nya. Atau kalau teman-teman misalnya tidak ada budget untuk nebus right issue-nya, ya teman-teman juga bisa jual aja rights-nya di pasar sekunder. Jadi teman-teman juga bisa dapetin untung dari penjualan rights-nya. Kalau saya tebus, saya dapat average di berapa? Nah, kita hitung dulu nih average saham saya saat ini kan di 2.500. Dan nanti saya dapat 920 lembar saham yang harganya 3.400, maka average saya itu ada di kisaran 2.600-an. Nah, jadi ketika habis right issue, saya punya portofolio average BRI-nya di 2.600-an, jumlah lotnya bertambah, ya kan? Kemudian saya masih positif karena harga teoritisnya di 3.800. Nah, jadi teman-teman tinggal utak-atik, teman-teman mau nebus atau tidak, berapa average-nya setelah ditebus, dan segala macam. Nah, teman-teman bisa coba hitung. Misalnya, kalau teman-teman punya sahamnya di harga 3.900, berarti nanti average-nya itu menjadi 3.800-an. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, dari sini ada beberapa hal yang saya mau simpulkan ya. Yang pertama, kalian simpulkan nih, terlebih dahulu masing-masing ya, apakah membeli saham BRI rivaluasi 1,8 kali ini masuk akal atau tidak? Nah, teman-teman juga bisa lakukan dengan analisa kualitatif misalnya. Apakah dengan mengakuisisi Pegadaian dan PNM itu menjadikan Bank BRI ini lebih atraktif lagi dari segi bisnis atau tidak? Ya kan? Nah, kalau saya sih ngerasa Bank BRI kan memang core-nya itu ada di segmen middle to low ya, mass market. Dengan mengakuisisi Pegadaian dan PNM, saya rasa memang itu bisa menguatkan nilai sinergisnya dari Bank BRI. Nah, yang kedua, teman-teman lihat nih, apakah teman-teman punya BRI atau tidak saat ini. Buat teman-teman yang punya, kalau misalnya average-nya di atas 2.765, saya rasa ini bagus untuk ditebus jika memang ada budgetnya. Kenapa kalau di atas 2765? Karena ini teman-teman. Ya. Karena kalau nggak ada right issue, PBV 1,8 kali itu mencerminkan harga 2.700-an. Nah, jadi kalau teman-teman punya di atas 2.700, dan merasa Bank BRI ini masih layak untuk di hold, teman-teman saya rasa boleh juga sih untuk nebus gitu. Kenapa? Karena teman-teman dikasih kesempatan untuk beli Bank BRI di valuasi yang lebih murah dibandingkan yang kalian punya saat ini. Jadi kan nggak masuk akal kalau kalian buang opportunity-nya untuk membeli saham Bank BRI di valuasi yang lebih murah. Nah, berikutnya kesimpulan yang 3 ini buat teman-teman yang misalnya teman-teman belum punya saham Bank BRI. Kalau belum punya, mending saya beli sekarang nggak nih sebelum come nih. Nah, kalau menurut saya sih kalau belum punya, saya rasa sih nggak terlalu harus dikejar ya. Kecuali harganya bisa di bawah 3.700-an. Ya, jika harganya di atas 3.700, menurut saya nggak terlalu menarik untuk kita beli kemudian kita tebus right issue-nya. Kenapa? Karena gini, waktu kita beli di harga 3.700, saya ganti dulu ya, harga saham terakhir misalnya 3.700. Itu sama aja kayak kita membeli Bank BRI di valuasi 2,38 kali PBV-nya. Nah, ini kan angka yang tidak jauh berbeda dengan average PBV 5 tahunannya ya, yang tadi 2,4 kali. Jadi sebenarnya memang belinya di harga wajar, tapi nggak terlalu murah-murah banget. Nah, jadi kalau kita belinya di atas harga 3.700, saya rasa sih jadi agak maksain untuk beli ya, mahal. Memang kalau misalnya kita dikasih kesempatan nih beli di harga 3.700 gitu ya, misalnya saya ganti average sahamnya jadi 3.700, maka nanti average barunya itu jadi 3.600-an. Nah, 3.600-an ini itu ya udah nggak terlalu jauh ya dengan target harga PBV 2 kali di harga 3.800-an. Jadi kalau di atas 3.700 tadi menurut saya udah nggak terlalu menarik karena margin of safety-nya itu jadi kecil. Jadi menurut saya buat teman-teman yang belum punya sih, saya rasa nggak harus maksain untuk beli Bank BRI hanya untuk ikutan right issue-nya. Nah, kesimpulan yang terakhir ya, pasca right issue, target harganya menurut perhitungan saya yang sederhana ini, target harganya di kisaran 3.800 sampai 4.500-an yang mencerminkan nilai PBV 2 sampai 2,4 kali. Ya, tadi average 5 tahunannya kan ada di 2,4 kali. Menurut saya kalau memang dengan penggabungan dengan Pegadaian dan PNM ini bisa membuat BRI lebih bagus lagi, bukan nggak mungkin kalau valuasinya bisa naik lagi di kemudian hari.
So, saya rasa ini aja yang bisa saya bagiin. Teman-teman bisa contek Excel yang saya bikin ini untuk teman-teman coba bikin sendiri, sehingga teman-teman bisa ngelakuin perhitungan-perhitungan untuk ratio yang lainnya. Saya juga ingatkan ya bahwa jangan percaya saya mentah-mentah ya, selalu ada disclaimer on-nya teman-teman. Ini hanya sharing aja. Apakah teman-teman setuju dengan perhitungan seperti ini? Teman-teman bisa kasih komen. Jika tidak setuju, teman-teman juga bisa kasih komen dan kasih pandangan kalian yang lainnya. Apakah red issue Bank BRI ini menarik atau tidak? Tapi semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk kasih perspektif yang lain kalau dari perspektif saya. So, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk kasih like jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa juga bagikan ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar bersama-sama. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Dadah!